Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahadin Endani dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang menangani PKH. Adapun video ini dibuat untuk kegiatan praktek belajar lapangan pelatihan dasar pekerja sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kabupaten Pasuruan. Saya merupakan angkatan 3 kelompok 2 membahas tentang metode dan teknik pekerjaan sosial di UPT RSBL Kabupaten Pasuruan. Untuk penjelasan tentang video ini, selamat menyaksikan video ini. Kegiatan praktek belajar lapangan pelatihan dasar pekerja sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tentang metode dan teknik pekerja sosial di Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan hari Jumat tanggal 10 Juli 2022 oleh Ahadin Endani angkatan 3 kelompok 2. Adapun latar belakang dari kegiatan ini, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang merupakan istilah resmi bagi penyandang gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014. Pemerintah dalam gangguan jiwa masih banyak hambatan, antara lain: pertama, pemahaman masyarakat kurang mengenai gangguan jiwa; kedua, stigma mengenai gangguan jiwa yang berkembang di masyarakat; dan terakhir, tidak meratanya pelayanan kesehatan mental. Latar belakang lain, jenis kegiatan dilakukan untuk mengenai permasalahan pada ODGJ yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah dengan melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat tentang membaca cara pandang masalah dalam perang dengan gangguan jiwa. Sebagian besar orang dalam gangguan jiwa malah penurunan kesehatan secara fisik yang akhirnya menurunkan produktivitas baik dalam bekerja maupun dalam aktivitas sehari-hari. Adapun visi dari UPT RSBL Kabupaten Pasuruan memberi kontribusi nyata dan mengentaskan permasalahan para penderita psikotik bersama pemerintah dan masyarakat demi terwujudnya peningkatan taraf hidup dan pengembalian fungsi sosialnya dalam masyarakat. Misinya adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan melaksanakan fungsi sosial dengan baik. Kemudian mengembangkan sumber-sumber potensi yang dimiliki penyandang psikotik untuk modal dalam untuk upaya mempersiapkan kemandiriannya. Yang terakhir, misinya meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penanganan psikotik sehingga mereka dapat menerima kembali kegiatan psikotik secara wajar. Sasaran garapan dari UPT yaitu penderita gangguan jiwa psikotik dan korban pasung di seluruh wilayah Jawa Timur yang pernah dirawat dari rumah sakit jiwa dan dinyatakan sembuh secara medis. Adapun kapasitas tampung di RSB Pasuruan sebanyak 200 klien, terdiri dari yang punya keluarga ada 132 dan yang terlantar ada 68 orang. Adapun fungsi dari UPT RSB Pasuruan, yang pertama, pelaksanaan program kerja UPT, pembinaan dan pengendalian pengelolaan ketatusan, penyelenggaraan kegiatan peran sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut, pemberian bimbingan umum kepada klien di lingkungan UPT, penyelenggaraan kerjasama dengan instansi, lembaga lain atau perorangan dalam rangka pengembangan program UPT, pengembangan metodologi pelayanan kesehatan sosial dalam rehabilitasi sosial penyandang psikotik, penyelenggaraan informasi tentang pelayanan kesehatan sosial, penyelenggaraan konsultasi bagi keluarga atau masyarakat yang menggunakan usaha kesejahteraan sosial, pelaksanaan tugas-tugas kewirausahaan, yang terakhir pelaksanaan pelayanan masyarakat. PT RSBL Pasuruan mengalami kendala yang dihadapi, yaitu terhambatnya regulasi klien, diantaranya klien terlantar, klien ditolak oleh keluarga, klien ditolak oleh masyarakat tempat tinggalnya. Yang kedua, terbatasnya daya tampung. Penjelasan untuk metode dan teknik mikro atau cashwalk. Metode pekerja sosial yang dikembangkan pekerja sosial dalam berbagai bidang pelayanan metode sosial korporat bukan merupakan metode tunggal, melainkan menggunakan berbagai pendekatan penyembuhan. Proses cashwalk ada beberapa tahap, yaitu tahap penelitian, tahap pengkajian, tahap intervensi, dan tahap terminasi. Penjelasan kedua, metode dan teknik meso atau group work, yaitu metode perubahan sosial terencana pada kelompok yang sering disebut dengan metode group work. Dilanjut, bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok, mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok.
Terakhir, tujuan dari metode workshop ini adalah membantu seseorang untuk belajar berbuat sesuatu yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang dihadapi. Yang terakhir, metode dan teknik makro atau case organization case development, yang terdiri dari metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Kemudian praktek koordinasi sosial makro diartikan sebagai aktivitas keahlian koordinasi sosial dalam bekerja bersama masyarakat atau organisasi. Yang terakhir, metode yang digunakan dalam praktek makro adalah praktek koordinasi sosial makro atau community work. Untuk penerapan metode dan teknik koordinasi sosial pada unit pelaksanaan teknis, yaitu di Rehabilitas Sosial Bina Laras Pasuruan dalam melayani dan mengatasi permasalahan klien orang dalam gangguan jiwa, menggunakan beberapa metode dan teknik dalam koordinasi sosial pada saat penyelesaian permasalahan klien. Metode dan teknik koordinasi sosial meliputi metode dan teknik koordinasi sosial mikro, metode teknik sosial meja, dan juga metode dan teknik koordinasi sosial makro. Metode dan teknik sosial mikro yang dijalankan meliputi teknik support, teknik asuransi, teknik advice giving and konsultasi, teknik longitudinal discussion, dan terakhir teknik perubahan perilaku. Tadi penjelasan dari video saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.